Shalom, apa kabar semuanya teman-teman di seluruh kawasan Nusantara? Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan membahas tentang stunting. Kata stunting menggema di mana-mana, bahkan sekarang menjadi proyek pemerintah yang harus segera diselesaikan di era Jokowi ini. Baik saudaraku yang terkasih, kita akan membahas apa sih itu stunting. Nah, sebelum Anda mendengar presentasi dari saya tentang stunting, maka lakukan dulu like, comment, subscribe, dan share. Baik saudaraku yang terkasih, ibu-ibu, bapak-bapak di seluruh kawasan Nusantara, serta adik-adik mahasiswa. Stunting adalah suatu kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usia akibat dari kekurangan gizi dalam jangka yang panjang. Kondisi ini bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada saat atau pada masa pertumbuhannya berlangsung. Berdasarkan dari WHO, suatu negara dikatakan mengalami masalah stunting bila jumlah kasusnya lebih dari 20%. Sementara itu, berdasarkan data tahun 2018, jumlah kasus stunting di Indonesia adalah sebanyak 30,8% atau 3 di antara 10 orang anak di Indonesia mengalami stunting. Tentu saat ini stunting adalah suatu masalah yang harus segera ditangani dengan segera. Saudaraku yang terkasih, postur tubuh seorang anak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, hormonal, dan asupan nutrisi. Oleh karena itu, ada anak yang berperawakan pendek karena kedua orang tuanya pendek. Akan tetapi, stunting berbeda dengan perawakan pendek. Anak dengan stunting pasti memiliki tubuh yang pendek. Tetapi, anak dengan perawakan pendek belum tentu dia mengalami stunting. Sekarang setelah kita tahu tentang definisi stunting, maka kita penasaran dengan penyebabnya kan? Baik, apa itu penyebab dari stunting? Penyebab utama stunting adalah malnutrisi dalam jangka panjang atau kita sebut malnutrisi kronis. Kekurangan asupan gizi ini bisa terjadi semasa bayi masih di dalam kandungan karena ibu tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Selain itu, anak yang berkebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi selama masa tumbuh kembang juga bisa mengalami stunting. Bagaimana faktor resiko daripada stunting? Saudaraku yang terkasih, risiko terjadinya stunting pada anak bisa meningkat jika ibu memiliki beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama adalah IUGR atau intrauterine growth restriction atau kita sebut sebagai pertumbuhan janin yang terhambat. Janinnya bertumbuh tapi pertumbuhannya tidak normal. Yang kedua adalah perawakan yang pendek. Ketiga, berat badan ibu tidak naik selama kehamilan. Keempat, tingkat pendidikan ibu rendah. Kelima, kemiskinan. Keenam, tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk dan tidak mendapatkan akses untuk air bersih. Sedangkan pada anak, beberapa kondisi
bisa meningkatkan risiko terjadinya stunting. Yang pertama, mengalami penelantaran. Yang kedua, tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang ketiga, mendapatkan gizi MPASI yang berkualitas buruk. Yang keempat, menderita penyakit yang menghalangi penyerapan nutrisi seperti penyakit TBC, anemia, penyakit jantung bawaan, infeksi kronis, serta sindrom malasopsi. Nah, kemudian setelah ini kita tahu, kita wajib tahu tentang gejala-gejala stunting. Gejala stunting seringkali tidak disadari, saudara, karena anak hanya diduga memiliki tubuh yang pendek. Meski demikian, gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun atau 24 bulan. Gejala yang menunjukkan anak mengalami stunting, yang pertama adalah tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan standar tinggi badan anak seusianya. Yang kedua adalah berat badan anak bisa lebih rendah untuk anak-anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan tulang terhambat. Yang keempat, mudah sakit. Yang kelima, gangguan belajar. Dan yang keenam adalah gangguan tumbuh kembang. Bila menderita penyakit kronis, anak dengan stunting bisa mengalami gejala-gejala yang lebih parah. Misalnya tidak aktif bermain, batuknya jadi kronis atau lama nggak sembuh-sembuh, demam, serta berkeringat pada malam hari. Tubuh anak membiru ketika menangis atau kita sebut sebagai cyanosis. Sering lemas, sesak nafas, ujung jari ini seperti pentungan. Jadi di area ujungnya lebih besar dan tumpul, atau kita sebut sebagai clubbing finger, seperti tabuh. Nah, kemudian bayi tidak dapat menyusu dengan baik. Kapan kita harus meminta pertolongan ke tenaga medis? Yang pertama, jika tinggi badan anak tampak lebih pendek daripada anak seusianya, dan terutama jika anak-anak mengalami gejala yang saya sebutkan tadi. Selain itu, pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan tumbuh kembang anak harus dilakukan secara rutin. Misalnya ibu-ibu bisa lakukan di posyandu, atau ibu-ibu bisa bawa anaknya ke klinik tumbuh kembang. Nanti di sana akan banyak tools atau banyak tes-tes yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah anak Anda itu mengalami stunting atau tidak. Kemudian bagi anak di bawah usia 2 tahun, pemeriksaan perlu dilakukan setiap 1 sampai 2 bulan sekali. Sementara pemeriksaan anak di atas usia 2 tahun dilakukan setiap 1 tahun sekali. Diagnosis stunting. Biasanya untuk menentukan diagnosa ini, dokter melakukan tanya jawab seputar asupan makanan, riwayat pemberian ASI, riwayat kehamilan dan persalinan, serta lingkungan tempat ibu dan bapak serta anak tersebut tinggal. Selain itu, dokter juga akan memeriksa pemeriksaan fisik lengkap dan melihat tanda-tanda stunting pada anak. Dokter juga akan mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar lengan. Jika seorang anak diduga mengalami stunting bila tinggi badannya berada di bawah garis merah atau -2 SD. Nah, berdasarkan kurva pertumbuhan dari WHO. Ini ada di poli tumbuh kembang atau di posyandu atau di puskesmas terdekat. Jika demikian, pemeriksaan tersebut bisa diulang beberapa kali sehingga bisa diperoleh diagnosa bahwa seseorang anak itu mengalami stunting. Untuk memastikan
diagnosisnya, maka dokter biasanya juga akan melakukan beberapa pemeriksaan, misalnya pemeriksaan darah, tes urin, pemeriksaan feces. Nah, pemeriksaan darah ini buat apa? Ya mungkin ada TBC, ada infeksi kronis atau anemia. Kemudian tes urinnya buat apa? Mendeteksi sel darah putih di dalam urin yang bisa jadi tanda adanya infeksi di dalam tubuh sang anak. Pemeriksaan feces untuk apa? Untuk melihat parasit atau intoleransi laktosa pada bayi atau anak-anak. Kemudian bisa juga dilakukan ekokardiografi untuk melihat apakah ada kelainan jantung bawaan ataupun ronsen dada untuk melihat kondisi jantung dan paru-paru, atau mungkin tes mantuk, jadi seperti disuntik di lengan bagian dalam ya, sedikit di bawah kulit, di dalam kulit ya suntikannya. Nah, ini untuk mendiagnosa penyakit TBC. Untuk pengobatan stunting, apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu? Untuk stunting yang harus dilakukan oleh ibu-ibu adalah dilakukan pengobatan. Yang pertama mungkin perbaikan nutrisi, pemberian suplemen, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian apabila anak-anak kita yang stunting menderita berbagai penyakit, maka segera diobati oleh dokter. Dan diharapkan ibu-ibu juga menyediakan suplemen untuk anak, misalnya vitamin A, zinc, zat besi, kalsium, yodium. Kemudian menyarankan keluarga untuk menjaga sanitasi atau kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Supaya apa? Supaya keluarganya sehat. Komplikasi dari stunting. Nah, setelah kita tadi melihat ada gejala, kemudian bagaimana pengobatannya, sekarang komplikasinya. Komplikasinya biasanya ada perkembangan otak anak sehingga mengganggu proses belajar dan menurunkan prestasi. Kita tentunya ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan pintar dan menjadi masa depan atau generasi yang luar biasa di kemudian hari. Tapi apabila anak kita menderita stunting, maka yang terjadi adalah daya tangkap otaknya kurang maksimal. Jadi anaknya kesannya loading lambat atau lola. Berikutnya adalah adanya penyakit metabolik ketika dewasa, misalnya obesitas dan diabetes. Anak sering sakit dan mudah terkena infeksi. Pencegahannya bagaimana? Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko. Antara lain, memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum merencanakan kehamilan dan selama kehamilan. Yang kedua, mencukupi asupan gizi terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun. Memberikan ASI eksklusif pada bayi sampai berusia 6 bulan. Memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Saudaraku yang terkasih, demikian sekilas info tentang stunting. Dan semoga bukan hanya tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air, namun ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak di seluruh Indonesia bisa memahami tentang stunting dan bersatu padu untuk mencegah stunting terjadi lebih lama lagi di Indonesia. Jadi harapannya stunting akan diselesaikan tahun-tahun ini dan nanti 5 tahun ke depan sudah tidak ada stunting lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.